Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian, dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem yang mengusung dari paslon nomor 1. Raut wajah Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat mendapat kritik keras dari mahasiswa saat hadiri acara Slepet Imin di Lampung beberapa waktu lalu. Awalnya seorang mahasiswa IAIN Metro Lampung bernama Alwi mempertanyakan soal statement Cak Imin yang menyebut bila internet tidak korupsi maka sudah jadi. Dari pernyataan itu, Alwi pun menyinggung bahwa kasus korupsi internet BTS di Kominfo adalah kader Nasdem Johnny G. Plate, yang notabene adalah partai pengusung dirinya bersama Anies Baswedan. Tampak raut wajah Cak Imin hanya bisa tersenyum mendengar paparan fakta tersebut. Tak hanya di situ, Alwi juga mempertanyakan soal korupsi kader Nasdem di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yassin Limpo. Saat pernyataan soal korupsi pertanian ini dikaitkan dengan Kemenhan, raut wajah Cak Imin mulai berubah dan tak ada senyum lagi di wajahnya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masih mendengar Gus Imin, boleh pilih Gus. Ada mau yang mana Gus? Ada ojol tuh, ada mahasiswa juga Gus. Ada mama Gus. Banyak Gus. Yang muda, Gus Imin mau yang muda, mau yang mana Gus? Nah Gus. Boleh Mas, silakan ke depan Mas. Aspirasi Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi, saya dari mahasiswa IAIN Metro. Di sini saya akan jujur ya. Nanti dulu buka biar nggak salah, biar pas datanya. Kalau ini mau membuka data Gus. Jadi saya sampai sekarang itu belum menemukan pilihan yang tepat untuk hati saya. 1, 2, 3 semuanya mempunyai latar belakang yang kurang baik. Ya. 1 yang pinter ngomong, 2 suka joget, yang 3 ya agak muter-muter lah. Jadi di sini saya akan menanggapi mengenai dari tagline-nya Bapak, yaitu perubahan. Jadi saya tadi memperhatikan Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah partai Nasdem. Demokrasi ya, bebas bicara. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian, dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem yang mengusung dari paslon nomor 1. Ini harus belak-belakan ya, demokrasi. Ya, ini anak muda ya. Nah, tadi makanya pertanyaan dari Bapak yang nomor 1 dipanggil Mas tadi, itu salah besar. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi apa? Dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu, ya. Jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Oke, setuju Indonesia bersih? Hidup pergerakan. Ini agak grogi ya, ini ada wartawan katanya sampai Metro TV. Saya takutnya kayak Bima, wah dikejar-kejar nanti. Kita mengetahui ya, ini perhatikan, waduh, kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan.
DP rumah susun 0 rupiah tapi nyatanya apa? Reklamasi yang ditanyakan apa nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Oke, waktunya Yang nomor 2 satu lagi Pak, pesan waktunya terakhir, habis, Mas. pesan kita terakhir. kita nggak potong konten. Ya, Anda satu lagi. bicara, Anda Ya. bicara apa kita nggak potong, tapi kita Benar. hormati waktu, oke? Kita hormati waktu. Anda bicara apa saya nggak potong, tapi ketentuan waktu Ya, ya. kita punya. Oke, Anda oke. menghargai itu Ya, nggak? Siap, siap. Terima kasih. Oke, thank you Mas. Thank you Mas Alwi. Berubah atau punah katanya. Oke, terima kasih Mas Alwi. Gus, ada banyak tuh tadi yang menyampaikan soal penegakan. Kasih 2 lagi. Mau dilanjut Gus? Masih doyan ternyata. Biar tuntas. Oke. Gus, mau yang mana Gus? Itulah yang akan kita atasi, saya setuju, termasuk dari penanya pertama tadi soal hukum dan ekonomi, terutama korupsi. Korupsi menjadi segala-galanya. Tadi Alwi tadi, korupsi itu bukan perilaku dalam artian kalau si X korupsi, laku institusinya korupsi, belum tentu. Itu oknum yang tentu harus kita bedakan. Jangan menggebyah uyah, itu apa namanya kalau menggeneralisir. Nah gini, oke, itu yang pertama. Saya setuju Alwi, korupsi biang kerok utama mahalnya harga dan semua proses yang ada di Indonesia harus dipangkas setuntas-tuntasnya. KPK kita kembalikan utamanya sebagai lembaga yang independen dan tidak diintervensi politik apapun. Marwah utamanya itu. Soalnya teman-teman ada yang nanya, itu menteri-menteri itu korupsi dulu atau gara-gara koalisi dulu baru dituduh korupsi? Itu juga ada pertanyaan seperti itu. Tapi oke lah, korupsi ya korupsi. Kita tidak ada kompromi dengan korupsi. Tapi tolong jangan digeneralisir. Berikutnya tadi soal ojol, semua setuju. Kasihan ojol ini belum ada satu regulasi pun yang memberikan, karena padahal ini sudah jutaan ini, jutaan. Dan akar masalahnya juga sama. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, sehingga negara hukum harus terdepan. Kita tidak akan membiarkan negara ini melenceng dari negara hukum. Oke, berikutnya Alwi lagi belum saya jawab. Ini Alwi, supaya kamu mantap memilih, tidak ada yang sempurna di antara yang ada. Kamu pilih aja yang paling baik di antara yang ada. Jadi soal siapa yang berhasil, siapa yang sukses, siapa itu relatively persepsi. Kayak misalnya Mas Anies, menurut saya sih gubernur paling sukses di Indonesia Mas Anies Baswedan. Menurut saya, tapi itu subjektif, bisa jadi objektif. Contohnya, tidak ada satupun gubernur di Indonesia yang bisa membangun stadion bertaraf internasional yang sangat besar itu. Yang kedua, Mas Anies dituduh politik aliran, politik identitas, radikal, segala macam. Tapi 5 tahun harmonis semua hubungan antar agama di DKI. Mas Anies dituduh OCOK, itu memang program OCOK belum pernah jalan, itu kan idenya siapa? Sandiaga Uno, bukan menjadi program Pak Anies. Nah ini kalau bagus malah kita bisa ambil. Jadi semua persepsi, saya tidak akan komentar, tapi nanti Alwi sampai rumah, tidur ngadep ke langit, lihat di antara yang ada, yang terbaik mana. Kiranya jernih, akan kelihatan yang terbaik di antara yang ada. Ada kelemahan kelebihan masing-masing lah. Semua ada kelemahan kelebihan masing-masing, tapi kalau direnungkan gitu, insya Allah hidayah Allah akan datang, kira-kira gitu. Saya kira itu ya komentar saya sementara. Ya, terima kasih Gus Imin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.